kembali lagi dengan saya Rani Amrista dalam channel Learning Progress. Nah, kali ini kita akan membahas permainan yang akan kita berikan dalam mengajarkan present tense. Kita semua paham ya, kalau anak-anak mau belajar grammar itu adalah sesuatu yang paling gak disukain begitu. Nah, kita bisa kemas itu dengan menarik dan interaktif dalam permainan-permainan yang seru berikut ini. Baik, yang pertama saya biasanya menjelaskan yang paling basic dulu ya, yang paling dasar dulu dengan memperkenalkan mereka subjek. Oke, semuanya sudah tahu ya, ini sudah saya sediakan. I, you, they, we, she, he, it. Nah, ini kita perkenalkan ke mereka, kita sampaikan dengan cara yang menarik. Contohnya saya akan gesturkan ya, dengan body language. Contohnya I. Oke, dan minta mereka untuk mengikuti. Jadi I will say I, mereka harus mengikuti gerakan saya dan melafalkan I. Dan you ditunjuk you, and then they mereka, tunjukkan teman-teman mereka they, and then we kita bersama we, she, cari tunjuk yang perempuan she, and then he, laki-laki, and then it boleh anything ya, barang mau it ini juga bisa. Oke, kita ulangi sampai mereka terbiasa. I, you, they, we, she, he, it. Setelah itu terbiasa, kita sampaikan bahwa kita membuat kalimat. Contohnya she. Oke, kita tahu oh atau I. Siapa sih saya? Oh, I am a student. I am a student. I am a student. Atau I am apa? Oke, I am tall. Boleh. Oke, atau yang ini fakta ya, I am a student. Nah, itu kita praktekkan lagi. I am a student. You are a student. Oke. And then they are student. A student. And then she langsung tunjukkan she is a student. Begitu kita ulangi sampai semuanya. Dan nanti mereka akan terbiasa dengan pattern ini ya. Sebelum menjelaskan bahwa oh you adalah are. Jadi sebutkan saja dulu, jadi biar mereka listening, membiasakan dulu. Oh, you are, they are, she baru is, baru boleh ditulis patternnya. Setelah dari ini, saya akan lanjut dengan mengenalkan kata kerja. Ya, kata kerja. Jadi ini sudah selesai ya, sudah selesai. Saya ganti bukan to be tapi kata kerja. Apa? Kalau student biasanya ngapain? Ya, pergi ke sekolah. So gimana pergi ke sekolah? Pasti ada yang jawab ya. I go to school. Ya, I go to school. Nah, boleh. I go to school. Nah, ini nggak perlu ditulis dulu ya. Boleh tulis satu saja atau langsung kalimatnya kita sampaikan. I go to school. Okay, everybody repeat and then follow me. Look at the way I say it. Okay, look at. Okay, I go to school. And then they go or goes, go ya, they go to school, we go to school. Masih sama patternnya. Ketika kita ganti ke she atau he, berubah. Mungkin ada yang bilang oh she go to school. We have to say, kita harus correct that. She goes to school, he goes to school. Oke, kita ulangin. I go to school, you go to school, they go to school, we go to school, she goes to school, he goes to school. Cat goes to school, maybe ya, kucing kan it ya. Oke, sampelnya itu, jadi contohnya itu. Terus kita bisa lanjutkan contoh yang lain sebelum menjelaskan pattern ya. Then goes, apalagi sih student apa yang mereka lakukan? Oh, mereka membaca buku. Apa? Read a book. Oke, kita bisa I read a book, you read a book. Jadi mereka you-nya minta tunjuk teman. You read a book, they read a book, we read a book, she reads a book. Oke, nah setelah itu kita bisa contohkan yang lain dan baru kita jelaskan patternnya. Itulah game yang pertama. Oke, baik. Permainan yang kedua, saya akan meminta anak-anak nih untuk work dalam Oke. Baik, permainan yang kedua ini juga sederhana. Jadi baik, permainan yang kedua ini juga sederhana. Jadi saya akan minta anak-anak untuk mereka berbaris ya, dibagi dua.
Kalau kelas saya biasanya isinya 24, saya bagi 2, berarti 12 ya. Atau kalau kelas besar ya bagi lebih panjang. Oke, whiteboard yang besar kan ya, biasanya kalau di kelas. Atau kalaupun kecil seperti ini juga, I will divide like this, bagi 2. Nah, mereka harus berbaris ya. Biasanya saya akan beritahu, oke, listen carefully, you will work in 2 teams here, bagi 2. This side, and then that side. Nah, mereka harus line ini tidak boleh melewati line ini. Remember, ingat teman-teman, sebelum memberikan permainan, sebelum dilaksanakan, kita harus make sure bahwa instruksi kita jelas. Jadi berikan instruksi dulu. Oke, nanti kalian akan berdiri di sini, tidak boleh melewati line ini. Dan mereka setiap grup akan diberikan 1 marker. Apa yang harus mereka lakukan adalah mereka akan menyebutkan kosakata verb ya, kata kerja yang berkaitan dengan mereka lakukan everyday ya, daily activity ya, bisa everyday, bisa juga yang mereka lakukan berulang-ulang dalam 1 minggu. For example, kita berikan pengarahan. In the morning, do you eat breakfast? Ya, biasanya saya di awal kelas itu saya sudah tanyakan, do you eat breakfast in the morning? Ada yang yes I do, no I don't. Or, do you drink tea or coffee in the morning? Do you go to bookstore every week? Do you visit library every weekend? For example like that ya. Jadi contoh-contoh clue kata-katanya. Nah, saya sampaikan. Nah, setelah ini you can write down here 1 anak 1 kosakata ya, 1 verb yang mereka lakukan di pagi hari apa. Sampai mereka tidur lagi atau dalam hari Senin sampai Minggu. Jadi apa misalnya tadi bangun. Apa? Contohnya kita bisa brainstorming dulu apa yang bisa mereka sebutkan. Bangun, get up, apalagi eat, apalagi drink ya, and then walk to school misalnya. Nah, jadi mereka tadi berbaris, kita berikan waktu. Start 1, 2, 3, go. Mereka akan tulis nih. Contohnya ini saya student ya. Saya akan tulis mulai dari kata wake up. Ya, 1 kata ini marker kita berikan ke peserta lanjutnya, and then saya akan lari pindah ke belakang, paling belakang barisan. Nah, siswa yang kedua akan menulis, setelah wake biasanya saya akan mandi, take a bath. Lebih dari 2 kata nggak apa-apa ya, tapi adalah kegiatannya yang penting ya. Ini lanjut lagi apa? Saya biasanya makan pagi, eat, atau katanya eat-nya saja boleh. Dan di sebelah sama ya. Terus bagaimana kalau ada grup yang lainnya saling melihat, Miss? Nyontek atau niru, that's fine, nggak apa-apa. Ini adalah menyontek yang baik. Semakin mereka melihat terus meniru, itu secara tidak sadar mereka learn something ya. Mereka belajar new vocabulary dari temannya. Nggak apa-apa kalau Miss sama. Dan yang poin di sini adalah yang paling cepat dan paling banyak. Jadi kalaupun mereka menyebutkan kata yang sama, tetap yang menang adalah yang paling banyak. Jadi itulah permainan yang kedua sekarang ya. Selanjutnya saya bisa memfollow up nih ya, memfollow up dari kegiatan yang tadi. Setelah mereka selesai kan tadi siapa pemenangnya sudah ditentukan. Nah, setelah itu mereka sudah kembali di tempat duduk masing-masing. Saya akan lanjutkan dari kata-kata ini. Kita beri feedback dulu ya. Biasanya kan ada anak-anak yang tulisannya ada yang belum pas. Kita bisa minta untuk grup lain mengoreksi. Jadi saya biasanya minta, grup yang B, coba cek dari sini. Ini sudah benar. Benar. Oh, ini ada yang kurang tepat begitu. Jadi saling checking ya. Setelah selesai, yang di sini saya hapus. Now after this kita lanjutkan dengan I will ask them to make a sentence ya. Jadi akan buat kalimat dari kata-kata ini. Tapi sebelumnya saya lihat ini. Misalnya eat. I will ask. Contohnya ini deh. Do you always eat breakfast in the morning? I will ask to one of student atau ask anybody here who always eat breakfast. Coba raise hand. Biasanya beberapa akan tunjuk tangan. Terus ada yang tidak. Nah, saya akan tanya. Do you never eat breakfast? Berarti nggak pernah sarapan. Nah, kita sebelum saya nanti tujuannya adalah memperkenalkan adverb of frequency.
saya akan memberikan brainstorming dulu. Jadi stimulusnya dulu adalah menanyakan siapa sih yang selalu bangun pagi, yang tidak pernah, atau kadang-kadang kalau pas sempat gitu kan. Nah, alright. Nah, setelah itu baru we are going to talk about this. Jadi ada yang ternyata selalu 100% harus sarapan. Kalau tidak sarapan dia tidak bisa nih pergi kemana-mana. Rasanya ada yang kurang. Atau yang ternyata 0% tidak pernah sarapan. Biasanya langsung ke brunch atau makan siang langsung begitu. Itu namanya never. Ada yang tadi kadang iya, kadang sarapan, kadang enggak. Nah, ini adalah sometimes. Jadi sambil menjelaskan ini bisa kita sambil berikan contoh agar mereka tidak terlalu pusing dengan teori ya. Jadi dan diberikan kalimat, jadi akan langsung mereka kontekstual ya, langsung terbayang. Sometimes kira-kira apa sih yang kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang enggak. Ngerjain PR, biasanya ada jawab ya. Sometimes I do homework, sometimes I forget misalnya. Dan setelah ini apa di bawahnya always adalah biasanya, atau often juga ada ya. Kita bisa kenalkan often, usually. Bisa mereka minta untuk menyebutkan kalimatnya. Sometimes di sini seldom, and then rarely bisa. Atau kalau sedikit lebih levelnya lebih tinggi, kita bisa kenalkan juga hardly ever ya. Nah, sudah diperkenalkan sampelnya tadi. Now we ask them to make a sentence from this. Ini tadi belum dihapusnya sebelah sini. Dengan memadukan ini. Jadi, for example, I talk about myself atau talk about si Doni tadi. Doni itu harus selalu sarapan. Atau saya mulai dari yang simpel dulu. Minta mereka always. Kalau misalnya harus selalu sarapan nih, I always eat breakfast. Boleh ditambahin in the morning, I always eat breakfast in the morning, I always eat breakfast every day. Boleh. So we start from the very simple sample ya. Jadi minta mereka ini sekarang everybody say it. Minta mereka untuk menyebutkan I always eat breakfast. Sudah contoh ini. Sekarang think about something that you always do in the morning. Mereka minta untuk menyebutkan I always wake up late. I always take a bath. I always. Nah, setelah itu minta mereka untuk menuliskan. Nah, sudah contoh always, lanjutkan dengan contoh-contoh yang lain. Mereka diminta untuk menuliskan sendiri. Setelah mereka menuliskan, jadi ada berapa kalimat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah buat 7 sampel, minta mereka untuk share ke temannya. Jadi pair work ya, dengan teman sebelahnya. Dia akan menyebutkan, meretail, menceritakan apa yang mereka lakukan. Itu dia. Baik, yang selanjutnya. Nah, ini masih bisa untuk lanjutan dari permainan yang tadi, atau ketika di hari yang lain, atau sekedar new activity ya. Jadi untuk menjelaskan present tense. Nah, what I usually do, I ask them to mention sentence. Jadi coba ayo semuanya, kita akan menyebutkan kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan atau kadang-kadang kita lakukan in daily life ya. Contohnya kalau kayak misalnya nih, I sometimes drink coffee in the morning. Nah, itu kita bisa sebutkan. Nah, setelah itu minta anak-anak untuk saling berikan satu sampel. Nah, sudah menyebutkan tadi ya, sudah terbiasa. Now we are going to play game. Kita buat permainan nih. Kalau ini kelas besar, Bapak Ibu atau kawan-kawan sekalian bisa membuatnya dalam 2 grup. Saya akan minta mereka untuk melingkar ya, tempat duduknya mereka melingkar. Kalau kelas besar, kalau kelas kecil bisa 1 lingkaran saja. Atau kalau lebih besar lagi 4 atau 3. Nah, setelah itu kita akan sampaikan setiap anak, setiap satu orang akan membuat 1 kalimat yang daily activity ya. Let's say dalam satu grup itu ada berlima ya. This is the student 1, 2, 3, 4, 5. Atau mau 10 juga nggak apa-apa. Saya pernah yang sampai 12 atau 10 dalam satu grup. Nah, satu akan menyebutkan kalimat daily activity. Contohnya kita arahkan untuk mulai dari mereka bangun tidur. Itu akan lebih mudah. Jadi instruksi yang seperti itu akan lebih
mengarahkan mereka untuk mengingat apa ya setelah bangun tidur. Nah, itu say it in English. So I will say like, oh, I always get up at, for example, at 5 o'clock. Ini satu kalimat. Oke, yang kedua harus melanjutkan dia, melanjutkan kalimat setelah bangun biasanya ngapain gitu. Jadi harus connecting. Oh, after that I take a bath, for example ya. Nah, dia sudah menyebutkan kalimat. But, okay, the rules of this game, karena game ini adalah chain sentence ya, oke, menggabungkan kalimat, oke, jadi kalimat berantai, so dia harus menyebutkan kalimat sebelumnya dulu. So, I have to say yang kedua harus menyebutkan kalimat pertama tadi. Apa sih? Dia bilang, oh, I get up at 5 o'clock. And after that, I take a bath. Nah, yang ketiga, berlanjut dong, dia menyebutkan kalimat baru plus mengulangin dulu dari awal. Kalimat pertama, kalimat kedua, dan ketiga. Nah, kalau 10 berarti yang paling kasihan terakhir ya. Iya, dia akan menyebutkan 10 kalimat. Tidak apa-apa, itu jadi mereka akan practice their listening. Boleh nggak kalau mereka menulis? Sebaiknya diarahkan untuk tidak usah menulis, tapi kalau mereka mau menulis clue secara umum nih, yang biasanya yang urutan-urutan terakhir, tidak apa-apa, asal ketika mereka menyebutkan, mereka harus memperhatikan dengan baik tanpa membaca. Oke, begitu. Permainan yang terakhir, yang kelima ini ya, adalah permainan namanya ini sangat terkenal, The Wind Blows to Someone. Pasti pernah dengar ya. Jadi kata-katanya adalah the wind, ya, angin, blows to someone who. Nah, karena kita sedang belajar present tense, kita arahkan untuk kalimat yang tadi kita pelajari, yang sudah pernah dipelajari adalah membuat kata present tense. Jadi the wind blows to someone who, misalnya always eat. Oke, kita sekaligus levelnya naik ke sedikit nih ya, dengan menambahkan s ya untuk ini she atau he, karena kita ke one person ya, singular. Someone who eats misalnya breakfast every morning. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimatnya. Bisa nanti biasanya untuk game ini saya akan berikan brainstorming atau informasi ke mereka dahulu ya. Oke, mengingatkan lagi. Nah, setelah itu saya sampaikan, we are going to play a game. Oke, it will be very fun. Kalau kelasnya itu kelas kecil, kita tetap di kelas saja bisa. Karena ini mereka akan duduk di kursi atau mau berdiri juga boleh. Ya, jadi mereka akan mengambil posisi temannya. Kebayang tidak ya? Jadi kalau selama ini kursi, oke, saya akan bikin lingkaran. Oke, nah saya berdiri di sini. Oke, kalau ini kelas besar juga bisa. Saya akan menyebutkan, oke, saya di sini berdiri ya. Dan ketika saya menyebutkan siapa yang always eat breakfast, yang merasa eat breakfast itu harus pindah. Kebayang ya? Dan saya ikut pindah. Jadi saya akan lari ke sini, yang ini harus cari tempat lain. Begitu. Jadi akan ada satu yang pasti tidak kebagian tempat duduk, gitu ya. Atau kalau berdiri boleh. Kalau saya kelasnya kecil, saya juga biasanya saya pindah keluar di lapangan. Jadi menggunakan sepatu yang jadi pijakan. Jadi yang pindah itu orangnya saja, sepatunya stay di situ. Gitu. Nah, mereka disampaikan dulu untuk membiasakan menggunakan kata ini. The wind blows to. Oke, repeat after me. The wind blows to someone who eat breakfast, for example. Apalagi someone who boleh, baik misalnya who always wears cap, who always wears glasses, gitu ya, who always wears watch or ring, ya, macam-macam ya. Ini kita boleh berikan secara umum dulu ya, jadi ada gambaran kan. Nah, setelah itu mainkan gamenya. Ini sangat seru, bahkan untuk kelas besar pun bisa ya. Untuk 50 bahkan atau 40 siswa itu bisa dengan caranya di lapangan mungkin ya, lingkaran, kemudian mereka melingkar 40 dan satu menyebutkan, tentunya harus agak jeri-jeri ya. The wind blows to someone who always wears watch, misalnya kan, oh yang memakai jam tangan akan berpindah, mereka harus pindah tempat posisi, dan itu akan lumayan seru ya, mereka akan berlarian saling berebut tempat lain begitu. Saya jamin ini seru. Oke.
Oke, itu tadi 5 permainan yang seru dan interaktif dalam mengajarkan present tense. Jadi, untuk belajar grammar itu tidak harus dengan serius ya, dengan cara-cara yang menarik seperti tadi itu akan lebih mengena ke anak-anak dan lebih kontekstual. Baiklah, untuk melihat permainan-permainan tips-tips lainnya ada di channel Learning Progress, di video-video yang lain. Jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, bye-bye.